Mentari pagi mengintip manja di balik kaki gunung, turut menghiasi langit biru. Menyapa seorang hamba Tuhan yang tak berdaya. Sebuah harapan dan semangat yang masih tersisa sebagai penyambung hidup kini. 15 tahun silam masih terngiang di benaknya, tatkala musibah tsunami menghancurkan sebagian wilayah Aceh yang turut pula merubah nasib dan hidupnya. Sebuah hasil kerja keras sebagai seorang petani ternak burung puyuh yang pernah sukses hanya sekejap sirna ketika Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Kondisi lumpuh pada dirinya, seakan beban hidup semakin berat, tak tahu apa yang akan terjadi. Desa Baru Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, merupakan sebagian kecil desa di Aceh yang rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai petani sawah dan ternak. Kondisi ini juga didukung dengan alam, bahkan menjadi andalan Kabupaten Pidi sebagai pionir penggerak perekonomian. Usaha pengembangan ternak yang dilakukan warga Desa Baru Yaman ini pun dinilai mampu menekan angka pengangguran dan lebih menguntungkan sebagai nilai tambah untuk kebutuhan keluarga. Harga kambing yang tetap stabil dan cenderung terus meningkat membuat sebagian warga Desa Baru Yaman di Pidi ini memilih untuk mengembangkan usaha ini di tengah sulitnya ketersediaan lapangan kerja. Dukungan sumber daya alam pun dirasakan sangat membantu untuk pengembangan usaha ternak kambing ini, terutama ketersediaan bahan baku pakan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kambing-kambing ini merupakan milik dari Bapak Jafar yang merupakan warga dari Kampung Baru Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Mungkin sebagian orang menganggap bahwasanya keterbatasan fisik akan menjadi penghalang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan dalam mencari nafkah. Namun, Bapak Jafar seolah mematahkan hal tersebut. Dengan keterbatasan fisiknya, Bapak Jafar yang mengalami kelumpuhan sejak tahun 2001 kini berhasil mengembangkan usaha miliknya. Beternak sudah menjadi hobi dari Bapak Jafar sejak usianya muda. Diawali dari beternak ayam dan juga burung puyuh, Bapak Jafar sempat mengalami kesuksesan. Namun bencana gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004 silam telah menghancurkan segala apa yang telah diraihnya. Dengan semangat yang dimiliki oleh Bapak Jafar, kini dirinya kembali bangkit. Didampingi sang istri tercinta, Bapak Jafar memilih untuk beternak kambing. Kesuksesan dalam beternak kambing kembali diraihnya. Dan juga kesuksesan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Pak Jafar dan juga istrinya, akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Seperti apa sosok Bapak Jafar? Berikut Inspirasi Indonesia.
Muhammad Jafar merupakan salah seorang warga desa Baru Yaman di Pidi, Aceh. Memiliki keterbatasan fisik lumpuh akibat penyakit stroke yang dideritanya sejak beberapa tahun silam. Bagi dirinya, keterbatasan fisik bukanlah sebuah halangan dan menghambat cita-citanya untuk menjadi seorang peternak sukses. Dirinya pernah menjadi peternak burung puyuh di Banda Aceh sejak 15 tahun silam. Berdiam dan meratapi akan kegagalan akibat musibah tsunami bukanlah sesuatu hal yang patut disesali. Mencoba sesuatu hal yang baru dengan menggeluti usaha ternak kambing pada awalnya sebagai sesuatu hal yang berat untuk dilakukan. Terlebih pasca musibah tsunami, Muhammad Jafar sempat merasa kebingungan harus kemana, sehingga diputuskanlah pada waktu itu untuk pindah ke Pidi untuk melakukan usaha apapun asalkan dapat bertahan hidup. Semangat yang kuat serta didukung oleh istri tercinta Evi Bahraini. Sejak tahun 2012, usaha ternak kambing mulai dirintis dengan mencoba memelihara 4 ekor kambing oleh karena keterbatasan modal kerja. Awalnya saya beternak bukan kambing, tapi ternak burung puyuh sama ayam Arab. Itu kami mulai tahun 2001. Tetapi pada 2004 usaha kami kena tsunami. Sehingga saya harus pulang kampung. Semua ayam, puyuh, semua udah hilang. Udah mati semua. Jadi pada tahun 2012 kami mulai dengan usaha beternak kambing. Dengan 4 ekor kambing kami mulai. Saya mendapatkan ilmu tentang beternak ini dari suami saya. Karena keterbatasan gerak beliau, jadi saya yang bekerja, saya yang menjalankan segala apa yang dilakukan di kandang. Jadi saya belajar dari pengalaman sehari-hari, sehingga alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi peternak. Latar belakang sebagai peternak memang telah melekat dalam diri Muhammad Jafar. Setidaknya ilmu tentang peternakan sedikit banyak dapat membantunya untuk mengembangkan usaha ternak kambing ini. Saya hobi beternak saya. Boleh dibilang background saya dulu di peternakan. Kami bertujuan ini menjadi sebagai den plot, tempat orang meneliti, tempat orang belajar di sini. Saya mengharapkan bahwa peternakan ini menjadi salah satu contoh bagi peternak-peternak lain yang ada di Aceh, dan kalau bisa sampai keluar Aceh. Tempat kami ini terus bisa menjadi tempat untuk semua orang yang ingin belajar beternak. Usaha ternak kambing yang telah dijalani oleh Muhammad Jafar ini lebih mengedepankan pada pola pengembangan ternak secara modern maupun pola manajemen pemeliharaan, baik melalui pemberian pakan ternak, perawatan ternak, hingga kepada ketersediaan kandang yang bersih agar kesehatan kambing lebih terjaga. Keinginan Muhammad Jafar untuk pengembangan ternak kambing secara modern ini lebih dikarenakan tingginya permintaan daging kambing di pasaran. Bahkan, dinilai lebih efisien dari segi waktu, tenaga kerja, pakan, hingga kepada manajemen pengelolaannya.
Faktor pemberian pakan ternak dengan mempertimbangkan kandungan nutrisi menjadi hal yang selalu diperhatikan oleh Muhammad Jafar. Ketersediaan hijauan padang rumput di sekitar lokasi tempat tinggalnya cukup memberikan kemudahan baginya dalam usaha penggemukan kambing yang dilaksanakan secara modern, di samping pemberian pakan dengan cara fermentasi sebagai pengganti makanan ternak. Kombinasi antara pakan konsentrat dengan fermentasi yang dilakukan Muhammad Jafar ini dinilai lebih efektif untuk mempercepat perkembangan kambing. Yang saya tekankan di pakannya, karena tingkat keberhasilan kita di beternak itu 70% dari pakannya. Kalau pakannya berhasil, berarti kita berhasil beternak. Bersama sang istri, Muhammad Jafar berinovasi mengolah pakan ternak kambing secara mandiri dengan tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Walaupun kami menggunakan dari limbah, tapi limbah itu udah kami pilih yang mana sumber proteinnya, yang mana sumber karbohidratnya. Contohnya dari limbah pabrik minyak misalnya, kami menggunakan bungkil kelapa itu sebagai sumber protein. Sedangkan dari limbah pertanian, misalnya kami menggunakan jagung atau dedak itu sebagai sumber karbohidrat. Bahan olahannya cukup mudah didapat di sekitar lokasi tempat tinggalnya, seperti ampas sagu, kulit coklat, kulit ubi, tongkol jagung, bungkil kelapa, dedak, pelepah sawit, dan kulit kacang yang dicampur dengan fermentator bahan limbah pertanian organik dengan bahan dasar jerami padi. Awalnya saya belajar secara otodidak di HP, ternyata kami gagal. Terus pada tahun 2005 saya pernah belajar di Jogja tentang cara membuat pakan fermentasi ini. Sehingga sampai saya berhasil. Dengan menggunakan teknik pakan fermentasi ini, rupanya di sini masih langka. Masih belum ada yang beternak secara pakan fermentasi ini. Sehingga banyak orang yang ingin belajar sama kami. Disitulah kami semakin lama semakin maju, semakin berkembang. Menurut pengakuan beberapa petani, pakan yang dibuat ini lebih bagus, lebih berkualitas. Beternak sistem pakan fermentasi, kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih efisien dari segi biaya. Kemudian ramah lingkungan, yang baunya tidak mengganggu lingkungan. Kemudian limbahnya kita bisa pakai untuk pertanian sebagai pupuk. Urin itu kami buat pupuk biourin, pupuk organik biourin. Sementara dari fesesnya kami buat pupuk bokasi yang cukup bagus untuk pertanian, Pak. Dan semakin banyak juga yang kami latih untuk beternak seperti kami ini. Karena setiap ada kendala, kami selalu cari solusinya. Setiap ada kendala, kami cari caranya. Pokoknya semua, baik cara, kendala, teknik yang kami dapat, itulah yang ingin kami tularkan kepada masyarakat. Agar masyarakat termotivasi untuk melakukan apa yang saya lakukan selama ini. Usaha pengembangan ternak yang dirintis Muhammad Jafar bersama istrinya ini telah mampu menyerap belasan tenaga kerja. Bahkan diantaranya berasal dari anak-anak remaja putus sekolah. Karena putus di kulam, jak kerja ini. Karena untuk merempok peng dan merempok ilmu. Karena ini hana beban kerja ini cuma wajib. Di kerja ini iluai minta kerja apa lain. Insyaallah para kami.
untuk masa depan. Kesederhanaan dan kesahajaan Muhammad Jafar tetap tergambar dalam keseharian selaku kepala rumah tangga. Sosok istri yang selalu mendampinginya justru tidak pernah membuatnya merasa rendah diri, bahkan mudah bergaul dengan siapapun. Dukungan penuh untuk membantu usaha ternak kambing ini membuat sang istri Evi Bahraini pun rela keluar dari profesi guru honor dan memilih jalan hidup untuk berwirausaha ternak kambing bersama sang suami. Kini hasil kerja keras yang telah dilakukan Muhammad Jafar bersama sang istri, usaha ternak kambing yang telah dikembangkannya telah memberikan hasil nyata dengan jumlah 80 ekor kambing. Satu hal yang patut disyukuri oleh Muhammad Jafar dan sang istri, bahwa hasil usaha ternak kambing di desa Yaman Baru Pidi ini telah berkembang pesat, yang secara ikhlas mengajarkan dan memberikan pelatihan kepada warga sekitar untuk mengembangkan ternak kambing secara modern. Saya di malam hari sebetulnya dah istirahat, tetapi banyak juga petani yang konsultasi ke saya tentang ternaknya, bagaimana tentang pakannya, itu tetap saya layani. Bahkan di telepon pun saya layani. Yang penting orang masyarakat termotivasi untuk beternak seperti saya. Karena beternak memang gampang dan menguntungkan. Orang itu harus tahu itu. Keberhasilan usaha ternak kambing yang juga telah dirasakan warga desa sekitar membuat keterikatan batin persaudaraan semakin kuat. Silih berganti warga yang telah berhasil mengembangkan ternaknya secara ikhlas turut membantu dalam berbagai hal agar usaha ternak kambing Muhammad Jafar terus berkembang. Di Aceh, permintaan daging kambing tidak pernah berhenti, terutama pada setiap jelang Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Fitri, maupun untuk kebutuhan kuliner masakan khas Aceh. Hasil ternak kambing milik Muhammad Jafar ini, satu ekornya dijual mulai harga 3 juta rupiah, bahkan ada yang mencapai 6,2 juta rupiah, tergantung kondisi berat badannya. Pemasaran kambing, terutama kambing burka, itu sangat bagus. Karena sini tergolong kambing yang masih langka di Aceh. Harganya pun masih mahal. Itu kalau di Jawa kita beli harga per ekor itu
sampai 17 juta per ekor. Tapi karena di sini di Aceh kami hanya menjual 3 sampai 4 juta itu habis sapi, artinya umur 5 bulan. Itu pun barangnya pun selalu habis. Belum cukup. Nggak bisa kami memenuhi ke permintaan pasar yang begitu banyak. Keberadaan usaha ternak kambing yang telah dirintis Muhammad Jafar dan sang istri telah membuka mata semua pihak bahwa di balik keterbatasan fisik tersimpan sejumlah aset berharga, terlebih lagi jika mampu menjadi inspirator bagi orang lain untuk terus berkarya. Pemirsa, kisah hidup dari Bapak Jafar seolah membuka mata kita bahwa kekurangan bukanlah suatu penghalang bagi kita untuk dapat beraktivitas bahkan mencari nafkah. Akan tetapi kekurangan tersebut merupakan suatu semangat bagi diri kita untuk dapat menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan tentunya dari kisah hidup Bapak Jafar juga mengajarkan kita akan kesetiaan yang sesungguhnya. Sekian Inspirasi Indonesia kali ini. Saya Novian Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.